biasa. Oke, hari ini firman Tuhan tentang proklamasikan kebesaran Tuhan. Kita baca di dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Kita baca sama-sama yang keras, 1, 2, 3. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Di sini dikatakan bahwa kamu harus dikatakan tetapi kamu bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus. Dikatakan juga supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Saudara, kita ini diselamatkan, bukan hanya kita diselamatkan dari dosa supaya kita nanti tidak dibuang, supaya kita nanti masuk surga bersama Yesus. Tetapi tujuan kita diselamatkan adalah supaya kita memberitakan kebesaran Tuhan. Amin. Kita memberitakan kebesaran Tuhan. Nah, sebelum kita pelajari kenapa kita harus membesarkan nama Tuhan, saya mau sampaikan dulu kenapa sih Tuhan ingin kita membesarkan nama Tuhan. Bukan karena Tuhan gila pujian, bukan karena Tuhan gila hormat, tetapi karena sebuah alasan. Tuhan itu adalah kasih, amin. Tuhan itu kasih. Kasih itu belum menjadi kasih sebelum diwujudkan dengan mengasihi orang lain. Saya tidak bisa berkata saya mengasihi seseorang sebelum saya mewujudkan lewat tindakan saya mengasihi. Kalau saya hidup sendirian, saya berkata saya adalah kasih, itu enggak terbukti karena saya sendirian. Karena kasih itu harus ada seseorang yang menerima kisah kasih kita, menerima cinta kita, amin. Nah, Tuhan itu adalah cinta, makanya Dia menciptakan manusia supaya Dia bisa menyatakan cintanya. Saudara harus tahu manusia itu diciptakan melebihi ciptaan yang lain. Saudara itu diciptakan sangat spesial menjadi anak. Saudara tahu, Tuhan itu sebelum manusia diciptakan, Tuhan sudah menciptakan langit dan bumi segala isinya, semua sudah tersedia, baru Tuhan menciptakan manusia. Paling akhir karena spesial. Saudara lihat Tuhan itu menciptakan malaikat. Tapi kita tidak pernah disuruh untuk melayani malaikat. Tapi malaikat diciptakan melayani Tuhan dan melayani manusia. Saudara tidak pernah diperintahkan melayani malaikat. Tetapi malaikatlah yang melayani saudara dan saya. Untuk menunjukkan bahwa kamu spesial. Tuhan berkata manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kita diciptakan karena Tuhan ingin mewujudkan cintanya kepada kita. Melampiaskan, mencurahkan cintanya kepada saudara dan saya. Nah, kalau kita baca di Kejadian 2 ayat 7, kita baca ya. Atau saya baca, Kejadian 2 ayat 7 berkata begini. Ketika Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidupnya, demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Pada waktu Tuhan menciptakan manusia dan manusia hidup, Tuhan itu tidak mengambil nafas dari luar, menciptakan nafas dari luar. Tetapi Tuhan memberikan nafasnya kepada manusia. Sehingga ada bagian dari Allah yang mengalir kepada manusia. Apa yang di dalam Tuhan mengalir kepada manusia itu sebabnya sejak itu Tuhan itu seperti seseorang yang terikat dengan manusia. Karena ada bagian dari Allah yang mengalir pada manusia. Itu sebabnya manusia dimanapun berada di dunia ini, sekalipun mereka belum mengenal Yesus, di dalam hatinya yang terdalam, dia punya kebutuhan untuk menyembah. Dia punya kebutuhan untuk memiliki seseorang yang disembah. Orang Indonesia berkata sesembahan.
Makanya ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah pohon, ada yang menyembah patung, ada yang menyembah dirinya sendiri. Karena dia membutuhkan sesuatu, karena di rohnya yang paling dalam, dia tahu dia itu membutuhkan sesuatu yang lebih besar dari dia, walaupun mereka nggak ngerti. Karena ada bagian Allah yang ada pada kita. Nah, saudara harus tahu, kenapa Tuhan itu tidak pernah bisa kehilangan manusia. Dia sangat mencintai kita, dia telah memberikan sebagian dari dirinya kepada kita. Itu seperti seorang ibu yang mempunyai, yang mengandung. Janin itu waktu ada di dalam perut ibunya, memang kehidupan itu Tuhan kasih. Tetapi selanjutnya itu tergantung juga dari ibunya. Makanya ada orang yang bisa menggugurkan bayinya, betul? Yang di dalam kandungan, betul? Kenapa? Karena itu bisa ditentukan oleh kita juga. Seorang ibu, janin itu akan menerima oksigen, menerima nutrisi, menerima mineral, kalsium, semuanya makanan itu dari ibunya. Dia mengalir itu dari ibunya. Makanya dia memiliki kehidupan juga itu dari ibunya. Karena kalau ibunya hidup, dia hidup. Bisa dia mati, tetapi kalau ibunya mati, ya kemungkinan besar dia bisa mati karena nggak mendapatkan oksigen. Itu sebabnya karena dia dikandung di kandungan ibu, makanya Alkitab berkata dia ditenun di kandungan ibu. Dikatakan kita ini akhirnya punya ikatan emosi dengan ibunya. Punya ikatan darah, punya ikatan batin, punya ikatan emosi atau perasaan dengan ibunya. Makanya kalau ibunya sedih, anaknya itu akan terbawa di alam bawah sadarnya juga sedih. Saya dulu punya tetangga, karena anaknya sudah gede-gede, terus ternyata anaknya sudah gede, sudah SMA, dia hamil lagi. Sehingga ibunya ini merasa kok, sudah kok hamil lagi sih, terus dia mau berikan anaknya ke orang lain. Anak adik-adiknya, kakaknya kemudian enggak, karena kakaknya itu malu karena ibunya punya anak lagi, punya bayi lagi. Mau dijual, mau dikreasi ke orang lain. Setelah lahir, ternyata anaknya ganteng sekali gitu, putih kayak orang Jepang, makanya saya dulu panggil dia Takeshi. Zaman dulu kan Takeshi ya, Takeshi. Karena cantik sekali, orangnya cakep gitu ya, terus tapi kalau lihat orang itu selalu kayak air matanya tuh ngalir kayak sedih gitu loh. Sehingga kita kasih dan sebagainya. Kenapa? Karena dia secara tidak sadar, dia sudah ngerasa tertolak. Apa yang ada di emosi ibunya itu ngalir. Makanya ada sebuah ikatan batin dengan ibunya. Tadi pagi saya cerita bagaimana barusan terjadi di Indonesia, ada seorang anak yang 32 tahun terpisah dari ibunya. Dari orang tuanya, karena waktu umur 7 tahun jalan-jalan di kereta, itu kemudian anak itu terjatuh, terpelosok, terus masuk ke gerbong. Mungkin terpelosok ke bawah, terus dia jalan sendiri ke gerbong, dan gerbong itu jalan. Waktu jalan itu sampai jauh berapa kilometer, akhirnya kan gak ada yang tahu ini anak siapa. Kemudian anak ini kemudian dibawa ke panti asuhan, dipelihara di situ, sampai akhirnya dia menikah, punya anak. Tapi dia bilang, dek ceritanya di situ, saya itu selalu di otak saya, itu selalu kebayang rel kereta api, ada bangunan kanan kiri, itu bangunannya sederhana kecil. Cuma itu yang saya ingat, saya nggak ingat ibu saya, wajahnya saya tidak ingat, saya tidak tahu saya dulu asalnya dari mana, karena baru umur 7 tahun. Setelah itu ternyata kemudian dia iseng, dia menggambar, ada rel kereta api, ada jalannya, terus ada bangunannya kanan kiri, karena cuma itu yang diingat. Terus dia upload, dia tulis, ada enggak yang tahu ini gambar ini kereta api, ini stasiun, ini kira-kira di mana? Terus ada yang nulis, ini kayaknya di sini gitu. Terus ada lagi yang nulis, oh ini kayaknya aku tahu di daerah ini, dan semuanya sampai akhirnya banyak komen. Terus dia bilang gini, aku adalah anak yang hilang 32 tahun yang lalu di daerah itu. Terus ada yang jawab, oh ada seorang ibu itu dulu pernah kehilangan anaknya 30-an lebih tahun yang lalu. Terus akhirnya ada yang menolong, dikasih video call dengan anak ini. Terus anak ini bilang, saya tidak pernah tahu wajah ibu saya dan sekarang yang di depan saya adalah orang yang sudah tua.
Terus kemudian ibunya itu langsung, tapi dia bilang, tapi saya ngerasa begitu saya lihat, saya ngerasa dia ibu saya. Kenapa? Ada ikatan batin. Waktu ibunya lihat, dia langsung gini, kamu anakku, langsung manggil namanya, ibunya nangis, anak ini nangis. Dia bilang gini, aku tidak pernah ingat wajah ibuku, tapi waktu dia panggil, pertama aku lihat wajahnya, saya langsung tahu itu adalah memang ibuku. Terus ibunya juga berkata demikian, sekalipun jauh, sekalipun wajahnya sudah berubah, karena dulu saya tahu dia waktu 7 tahun, tapi hatiku tetap tahu ini adalah anakku. Ada sebuah ikatan batin. Ikatan itu yang Tuhan kasih, makanya dikatakan tidak ada mantan orang tua, tidak ada mantan anak. Karena kita punya ikatan darah, betul? Nah, pada waktu Tuhan, maka Alkitab berkata kamu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah supaya kamu paham apa yang dimaksud. Tuhan waktu memberikan nafasnya itu seperti sebuah ikatan yang Tuhan kasih kepada manusia. Makanya Tuhan itu enggak bisa kehilangan satu orang pun manusia. Itu sebabnya banyak anak Tuhan yang Tuhan bawa, Tuhan izinkan berada melihat neraka. Waktu Yesus berjalan di neraka, dia terus nangis. Tuhan berkata, aku terus menangisi mereka karena aku tahu aku tidak akan pernah bertemu mereka kembali. Saudara, sekalipun orang itu terbuang, ikatan hati Tuhan kepada mereka tidak terputuskan. Makanya kenapa Tuhan itu mau kita itu mengproklamasikan Tuhan. Karena Tuhan tahu ada banyak orang yang tidak kenal siapa itu Tuhan. Yang tidak kenal siapa penciptanya, mereka tidak tahu Tuhan yang benar. Alkitab 31 ayat 3 berkata begini. Yeremia 31 ayat 3 berkata begini, saya baca ya. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiamu kepadaku. Maka Tuhan katakan, aku mengasihi kamu dengan kasih yang kekal. Artinya tidak akan pernah putus kasihnya. Kasihnya tidak pernah putus, makanya dia menggambarkan seperti Yakub yang berkata, pada waktu anak-anaknya berkata, Yusuf sudah mati, dia ngomong, aku pingin masuk ke dunia orang mati. Aku pingin turun ke dunia orang mati. Kenapa? Karena 11 saudaranya tidak bisa menggantikan Yusuf di hatinya. Yang punya anak tahu hati itu, tahu rasanya kehilangan seorang anak, walaupun itu cuma satu. Nah, Tuhan itu demikian. Itu sebabnya sampai Tuhan berkata bahwa di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Karena Tuhan tahu, Tuhan kepengen banyak orang yang diselamatkan sehingga bisa tinggal dengan dia. Tuhan itu orang yang tidak pernah pengen jauh dengan kita. Makanya dengan bangsa Israel dia berjalan berupa tiang awan, tiang api. Kemudian dia menyertai mereka dalam sepanjang perjalanan. Pada waktu perjanjian baru Yesus datang ke dunia. Waktu Yesus sudah naik ke surga, Roh Kudus yang turun kepada kita. Karena Tuhan itu pengennya nempel terus sebagai seorang bapak yang tidak mau terpisah dari anaknya. Demikian juga dengan orang-orang dunia. Cuma bedanya mereka adalah orang-orang yang hilang. Nah, kenapa Tuhan itu kepengen kita memproklamasikan Tuhan supaya banyak orang kenal Yesus dan menjadi percaya. Bukankah Tuhan itu tidak perlu memakai manusia? Bukankah Tuhan itu bisa memakai malaikat? Tuhan bisa berbicara di atas langit, langsung berbicara menggelegar supaya orang bisa percaya kepada Tuhan. Bukankah Tuhan bisa hadir kepada mereka sendiri? Tetapi kenapa memakai kita orang-orang yang lemah, orang-orang yang pernah jatuh di dalam dosa? Kenapa justru Tuhan memakai kita? Karena bagi Tuhan, kesaksian hidup itu lebih powerful. Karena manusia itu butuh bukti. Manusia butuh bukti. Contohnya ya, saya dulu itu sampai banyak teman bilang gini, kamu itu harusnya jadi endorse gitu, di endorse orang-orang gitu loh. Karena setiap kamu ngomong sesuatu itu orang jadi pengen. Karena saya itu sering menceritakan, misalnya saya punya saya beli sesuatu gitu ya. Beli dan itu ternyata produknya bagus. Saya itu ngomong, ini bagus loh, kamu coba. Aku sudah pakai, ini bagus produknya.
Dan orang-orang itu akhirnya pengen beli karena ada yang memberikan kesaksian, dia sudah memakai produknya dan dia sudah tahu ini bagus. Dan orang-orang itu beli, mungkin di iklan itu banyak, tetapi lebih powerful kalau ada orang yang berkata bahwa ini bagus. Nah, kemarin ada seorang ibu ya, dia bilang gini, saya tuh pakai ini, masker ini. Sampai suami saya bilang, beli aja maskernya, itu bilang gini, kalau dipakai itu langsung rasa ketat. Dan itu langsung rasa ketat mukanya, kemudian jadi glowing. Terus suami saya tak suruh, suaminya pelayanan. Terus suaminya bilang gini, iya setiap kali mau khotbah saya disuruh pakai masker. Kenapa? Ya waktu khotbah kelihatan glowing. Terus dia ngomong, semua jemaatnya akhirnya kepengen tahu, kepada beli. Kenapa? Karena sudah ada yang membuktikan. Nah saudara, kenapa Tuhan memakai hidup kita? Karena kita adalah saksi-saksi hidup. Waktu saudara menyaksikan pengalamanmu dengan Tuhan, itu adalah engkau saya sudah membuktikan bahwa Yesus itu adalah hidup. Pada suatu hari, firman Tuhan berkata begini, 2-3 orang saksi, maka kesaksiannya itu sah. Makanya di dalam memproklamirkan Tuhan, membuat Tuhan dikenal, itu ada 3 kesaksian yang powerful. Yang pertama adalah firman Tuhan. Yang kedua mujizat. Yang ketiga perubahan hidup. Waktu orang memberitakan firman, orang menjadi percaya. Dan iman timbul dari pendengaran akan firman membuat mereka percaya kepada Tuhan. Makanya dibutuhkan para penginjil. Kemudian kenapa Tuhan memperlengkapi saudara dengan saya? Firman Tuhan berkata bahwa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, maka kamu akan diberi kuasa, kamu menerima kuasa dan kamu akan menjadi saksiku. Kamu akan menjadi saksi setelah Roh Kudus turun, kamu tahu tanpa melihat kamu bisa merasakan bahwa Yesus benar hidup. Saya punya seorang teman, dia punya kepercayaan yang lain, bukan Kristen. Dia dulu gencar, dia sama kokonya itu orang yang suka sekali memberitakan pengajaran agamanya mereka. Sampai ada pernah satu desa, itu semuanya masuk agama dia, termasuk ada yang Kristen, yang kemudian jadi masuk ke kepercayaan dia. Sampai suatu saat karena dia menikah, istrinya itu agak cerewet dan dia bersyukur suaminya takut istri sehingga diajak ke gereja, dia nggak berani menolak. Dia bilang gini, aku tuh nggak kepengen ke gereja, tapi istriku kalau saya nggak ikut ke gereja bisa ngomel terus. Akhirnya dia ke gereja. Di gereja itu waktu pujian penyembahan dan pengurapan, dia itu rebah. Saya bisa cerita karena saya tidak mendengar, saya ada di dekat dia. Sehingga saya tahu, nah ini saksi hidup. Saya bisa berkata, saya melihat dia rebah, itu dia nggak bangun-bangun, dia nangis terus sampai kita tungguin sampai dia mulai bangun, dia duduk, dia bersaksi. Seumur-umur aku tidak pernah nangis, karena dia cowok. Saya tidak pernah nangis, tapi aku nggak tahu kekuatan apa membuat saya nangis, saya terharu, tapi ada sesuatu di hati saya yang membuat saya senang sekali. Terus kita ngomong sukacita. Saya senang, saya sukacita, terus saya tidak melihat Tuhan, tapi saya ngerasain Tuhan. Saya tahu ada Tuhan. Terus kemudian kita ngomong, itu yang namanya dilawat. Kamu masuk di dalam hadirat Tuhan. Dia bilang, saya nggak tahu istilahnya, saya tahu itu Tuhan. Sejak itu dia terus ke gereja, suatu saat dia mulai memberitakan Injil. Teman-temannya yang dia dulu kaget lihat dia jadi Kristen. Ada yang marah, kamu dulu buat saya untuk gak jadi Kristen dan sebagainya. Terus kemudian dia bilang, karena dulu saya tidak tahu itu Yesus. Kan banyak orang Kristen juga yang Kristen tapi cuma Kristen KTP nggak ngerasain Tuhan. Tapi orang ini tadinya bukan Kristen. Dia bilang ini, saya tahu Yesus itu hidup karena aku telah merasakannya sendiri. Aku telah merasakan Tuhan ada.
Dulu kalau aku berdoa, doaku itu kayak mengambang. Tapi sejak saya ketemu Yesus, saya tahu setiap doa ada sesuatu yang terobos di hati saya. Dan saya merasakan ada seseorang di sana yang mendengarkan doa saya. Dia bersaksi. Kenapa? Ada orang yang mengalami. Sehingga orang nggak bisa berkata, Yesus nggak ada. Makanya banyak orang berkata, sekalipun banyak orang berkata Yesus tidak ada, Yesus bukan Tuhan. Aku telah mengalaminya sendiri. Bahwa Yesus itu nyata. Betul? Tuhan itu juga memberikan kesaksian, memproklamirkan namanya lewat mujizat. Makanya Tuhan memperlengkapi murid-muridnya. Firman Tuhan katakan, kamu akan pergi memberitakan Injil. Kamu akan mengusir setan-setan demi namaku. Kamu akan tumpang tangan dan orang menjadi sembuh. Kamu akan membangkitkan orang mati dan sebagainya. Bahkan minum racun. Racun itu tidak membawa kematian. Karena Tuhan ingin menunjukkan kepada dunia. Ada mujizat menunjukkan Tuhan itu nyata. Banyak orang Kristen berkata gini, saya menyembuhkan orang sakit berdoa, tapi berdoa untuk diri sendiri nggak sembuh. Benar? Pernah begitu? Bukan karena saudara nggak punya iman, tapi karena saudara, Tuhan itu kalau berurusan dengan kita, seringkali Tuhan nggak ngasih mujizat. Satu, Tuhan kasih damai sejahtera. Tuhan kasih kita hikmat. Tuhan kasih kekuatan untuk menanggungnya, supaya menjadi kesaksian bagi banyak orang, bahwa benar, kamu adalah lebih daripada pemenang. Saudara, Tuhan itu, makanya kenapa Tuhan harus memanggil Abraham? Karena Tuhan butuh manusia yang menjadi saksi-saksi hidup. Makanya penulis Alkitab bukan orang-orang yang dibisikin untuk menulis. Tapi mereka melihat, mereka mengalami, mereka mendengar, mereka berada di mana apa yang terjadi yang mereka tulis. Mereka saksi. Maka dikatakan saksi-saksinya Tuhan. Musa menulis Alkitab, dia melihat Tuhan pada waktu di atas gunung. Dia merasakan hadiratnya, dia melihat mujizat. Dan Tuhan, kalau Tuhan bicara kepada dia taat. Ternyata semuanya benar. Maka yang dia tulis adalah bukan hanya firman yang diwahyukan, tetapi berdasarkan pengalaman hidup. Makanya Alkitab tidak ada yang fiktif, karena semua penulisnya adalah orang yang mengalaminya sendiri. Demikian juga dengan murid-murid Yesus. Itu sebabnya Tuhan memperlengkapi kita, bukan hanya lewat firman, engkau membawa mujizat, tetapi juga perubahan hidup. Perubahan hidupmu itu membuktikan bahwa Tuhan memang ada. Saya tadi pagi cerita, saya itu orangnya pemalas dan orangnya cuek. Saya orangnya cuek banget. Terus saya mau nyapu atau bersihkan kamar tidur saya aja saya nggak suka, saya malas banget. Kemudian apalagi kalau ibu saya ngajarin saya masak, saya itu paling nggak suka di dapur. Cuci piring itu bagi saya itu penderitaan melebihi penderitaan aniaya zaman antikris. Saya tuh nggak suka, saudara. Apalagi kalau diajar masak suruh marut kelapa. Itu nggak suka. Tapi waktu saya ketemu Yesus, saya tidak menunjukkan perubahan saya dengan setiap hari sekarang saya pelayanan, sekarang setiap hari baca Alkitab, sekarang setiap hari saya di gereja. Enggak. Tapi saya tunjukkan lewat perubahan hidup. Saya berubah, saya tunduk kepada orang tua, saya juga rajin baca Alkitab, saya rajin ke gereja tanpa disuruh. Tetapi ada sebuah perubahan hidup. Lalu pelan-pelan adik saya mulai bertobat, adik saya ada 2, kemudian mereka juga bertobat. Dan mereka semua menunjukkan perubahan hidup. Ibu saya tidak percaya Tuhan, bukan cuma nggak percaya Yesus, tidak percaya bahwa ada Tuhan. Ayah saya memang Kristen, tapi ibu saya akhirnya percaya Yesus karena dia bilang gini, karena anakku, kita memang sudah Kristen sejak lahir karena ayah saya Kristen. Tetapi kami lahir baru setelah remaja. Kami membuktikan sebuah perubahan dan ibu saya bilang gini, kenapa aku percaya Yesus? Karena satu persatu anakku, waktu mereka rajin ke gereja, satu persatu semua diubah. Yang tadinya nggak bisa dibela-bilangi, yang tadinya pemberontak, semuanya diubah.
Saudara, perubahan hidupmu adalah penyembahanmu kepada Tuhan. Untuk membuktikan kepada dunia bahwa Yesus memang ada. Memang hidup sanggup mengubahkan kita. Amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Itu sebabnya sekali lagi kenapa Tuhan memanggil manusia. Jangan berpikir Tuhan itu cuma memilih Abraham. Tidak, firman Tuhan berkata bahwa banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Yang dipilih adalah yang meresponi panggilan. Tuhan sudah memanggil banyak orang, tapi yang meresponi Tuhan hanya Abraham. Cukup satu, makanya Tuhan berurusan dengan Abraham, sehingga lewat Abraham semua bangsa melihat ada Tuhan yang berbeda. Allah yang disembah Abraham, Allah yang hidup, Allah yang berbeda. Makanya Tuhan selalu berurusan dengan Abraham. Mau menghancurkan Sodom dan Gomora, urusannya Tuhan dengan Abraham. Karena Tuhan ingin menunjukkan, aku ada. Siapa yang menyerahkan hidupnya kepadaku, aku bekerja lewat dia. Saudara bisa melihat di sini, makanya Tuhan kemudian memanggil Yakub, dia adalah Israel, melahirkan 12 suku Israel. Bangsa ini dikhususkan. Bangsa ini Tuhan bentuk supaya mereka punya karakter yang diperbarui. Tetapi juga lewat bangsa ini refirman disampaikan. Lewat bangsa ini Tuhan melakukan banyak mujizat. Karena dunia perlu bukti. Perubahan hidupmu juga dilihat, mereka perlu bukti bahwa Yesus memang ada. Karena kapan hari ada seorang baru masuk Kristen, baru bertobat. Dia kepahitan dengan orang Kristen, tapi puji Tuhan dia tidak meninggalkan Tuhan, tapi dia benci orang Kristen. Dia ditipu orang Kristen, 85 miliar. Yang nipu saya selalu khotbahin saya. Dia selalu ngomong ayat. Dia jemput saya, dia antar pulang, dia ngomong ayat, dia mendoakan saya. Saya percaya sama dia. Dan hilang sampai dia ngomong sama saya. Pastor Deborah, apakah anak setan itu lebih baik daripada anak Yesus? Terus saya bilang sama dia, kamu tidak bisa membedakan, kamu salah. Kamu harus membedakan orang Kristen dan anak Yesus itu berbeda. Orang Kristen belum tentu anak Yesus, tapi anak Yesus pasti Kristen. Amin. Terus dia bilang, aku benci mereka itu, sehingga mereka itu gini. Saya sempat bertanya, katanya orang di dalam Yesus itu punya kasih karena Yesus kasih. Tapi aku tidak melihat kasih. Saudara, perubahan hidupmu. Makanya kenapa Tuhan berurusan dengan Daud. Kenapa Tuhan berurusan dengan Daniel, Tuhan berurusan dengan Yusuf. Orang dunia belum sampai mengenal Tuhan lewat mujizat. Mereka cuma melihat Yusuf itu berbeda. Dikatakan manis sikapnya, elok wajahnya. Sikapnya ini manis. Kalau Daniel dikatakan semua orang tidak menemukan kesalahan Daniel. Dia disiplin, dia tanggung jawab semuanya. Sehingga mereka melihat orang ini berbeda. Belum bicara mujizat. Tapi karakternya membuat nama Tuhan dimuliakan. Waktu karakter kita benar, waktu kamu kesaksian, orang mudah untuk percaya. Makanya karakter kita penting. Itu sebabnya minggu yang lalu saya sampaikan, ada banyak orang membuat ayat, tulis ayat di media, tapi karakternya bertolak belakang. Itu jauh lebih membuat sandungan. Lebih baik gak usah banyak bicara. Tapi perubahan karaktermu itu menunjukkan Allah itu ada. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Jadi di dalam kehidupan kita, sekali lagi Tuhan membawa Israel menjadi kesaksian untuk membuktikan Tuhan ada. Makanya mereka diproses Tuhan, punya karakter mental kerajaan. Mereka punya mental kerajaan supaya dunia melihat kita itu beda dengan orang dunia. Kita tidak berpikir, kita tidak punya mental sikap hidup seperti orang dunia. Makanya banyak orang yang berkata gini, ada orang, saya kepingin keluargaku itu benar-benar sama Tuhan. Tapi sebagai orang tua gak bisa jadi teladan.
tidak bisa menjadi contoh. Itu membuat nama Tuhan dihujat karena kamu hanya bisa bicara tapi tidak bisa menjadi kesaksian. Makanya sekali lagi, kesaksian firman, proklamasi, memproklamasikan Tuhan, membuat Tuhan dikenal, hanya ada 3. Firman, mujizat, dan karakter yang diubahkan. Nah, ayat yang terakhir. Yesaya 43 ayat 10 berkata begini. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan. Dan hambaku yang telah kupilih supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Saudara, dikatakan kamu adalah saksi. Kalau saksi, maka kamu bisa menceritakan pengalaman hidupmu dengan Tuhan. Kamu menjadi saksi apa yang kamu alami, apa yang kamu lihat. Makanya setiap orang yang ketemu Tuhan tidak mungkin tidak diubah. Tapi kalau orang ngaku ketemu Tuhan, tapi hidupnya tidak berubah, tidak mungkin. Makanya kesaksian hidupmu melihat orang bisa akhirnya percaya bahwa Tuhan benar tinggal di dalam hidup. Jadi kita tidak hanya menjadi pekabar firman atau memberikan kesaksian tentang Tuhan, tapi biarlah hidup kita menjadi kesaksian itu sendiri. Hidup yang diubahkan. Itu sebabnya setiap tahun ada yang namanya tahun baru. Yang artinya permulaan baru, awal yang baru. Seharusnya setiap tahun ada yang baru. Ada yang dilepaskan di masa lalu. Kamu semakin hari semakin naik. Semakin hari semakin dewasa, semakin hari semakin diubah menjadi seperti Yesus. Jadi setiap tahun ada masa permulaan awal. Artinya kamu memulai dari awal. Kamu dimulai melepaskan yang jahat, melepaskan yang salah, menjadi manusia yang baru. Sekarang kamu mulai naik, kemudian di tahun yang berikutnya kamu semakin baru kembali. Sehingga grafikmu terus naik, tidak pernah turun. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Saya undang tim musik untuk maju ke depan. Bagaimana perubahan hidup kita? Orang bisa melihat kita lewat kasih. Itu sebabnya hal yang paling mudah untuk kita menjadi kesaksian. Belajar mengasihi hal-hal yang simpel. Gampang untuk mengucapkan terima kasih. Kalau saudara ada di apartemen atau saudara di depan ada satpam, bukain pintu, ada siapapun, ucapkan terima kasih. Ada orang-orang kurir yang mengantarkan makanan, saudara membeli dan sebagainya. Kalau saudara tidak pernah ke depan, tapi pembantu-pembantumu yang ke sana, saudara ajar mereka berterima kasih. Saudara memberikan bintang 5 kepada orang-orang ojol dan sebagainya, orang-orang yang mengantar makanan, itu berkat bagi mereka. Ada seorang kesaksian, dia bilang gini, saya itu kalau dikasih bintang 5, itu hari itu yang tadinya kosong, itu langsung aplikasi itu akan mengarahkan orang-orang yang mau memakai jasa dia itu langsung masuk ke dia. Dan kalau dapat tips 1000 aja, itu enggak cuma saya senang dapat uangnya, tapi itu membuat lebih banter lagi, tahu ya banter ya. Lebih banyak lagi yang akhirnya dibawa oleh aplikasi untuk membawa orang order saya. Sehingga hari itu saya bisa bawa bonus. Karena kalau nggak mencapai tidak dapat bonus. Bonusnya kecil saudara. Tapi hari itu saya bisa ngasih makan. Saudara, itulah jadi berkat. Biarlah orang bisa mengenal orang Kristen itu penuh kasih. Kasih hanya bisa dibuktikan kalau kamu murah hati.
Kasih hanya baru dikatakan kasih kalau ada perbuatan. Jadi sekali lagi, proklamirkan Tuhan lewat firman, lewat mujizat, lewat kesaksian hidupmu yang diubahkan. Kita harus diubah supaya Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Berikan sorak-sorai kepada Tuhan. Saya undang semuanya bangkit berdiri. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan. Biarlah hari ini kita koreksi hati kita. Apakah selama ini kita menjadi batu sandungan? Mungkin kamu bukan seorang pengkhotbah, tidak membawa mujizat, tetapi perubahan hidupmu membuat nama Tuhan dimuliakan. Dan Tuhan sangat ingin kita memproklamasikan nama Tuhan. Karena Tuhan rindu banyak jiwa yang diselamatkan. Karena bagi Tuhan setiap jiwa itu berharga, sangat mahal. Karena hati Tuhan sudah melekat kepada mereka. Kalau engkau mengasihi Tuhan, yang kau lakukan salah satunya adalah menjadi kesaksian bagi banyak orang. Haleluya. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Indahnya kasih Tuhan, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan. Beri sorak-sorai yang meriah kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan, Engkau memberikan nafas hidup kepada setiap manusia. Engkau menjadikan manusia itu anak, orang yang Kau kasih, spesial. Bahkan malaikat diciptakan untuk melayani Engkau dan melayani manusia. Betapa spesialnya kami. Dan Kau tidak mau kehilangan satu jiwa pun. Pakai hidup kami, ampuni kami seringkali kami menjadi sandungan. Tidak bisa membuktikan bahwa Yesus hidup karena kami tidak mau berubah. Tapi hari ini, biar setiap perubahan hidup kami dapat dilihat oleh banyak orang. Dan setiap kehidupan